Sobat bisnis, ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi sejumlah ekonom. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia selama kuartal pertama 2023 mampu tumbuh di angka 5,03%. Kendati tumbuh positif, struktur ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2023 belum menunjukkan perbaikan. Sektor andalan yang biasanya menjadi penopang diharapkan bisa memberikan dampak lebih. Salah satunya sektor manufaktur. Industri pengolahan memang menunjukkan perbaikan kinerja setelah pandemi COVID-19. Tetapi, merujuk 10 tahun terakhir, performa manufaktur memperlihatkan tren penurunan. Apakah deindustrialisasi di depan mata? Sobat bisnis, inilah Fokus. Konon, deindustrialisasi dapat digambarkan dengan kondisi di mana industri tidak lagi berperang sebagai basis pendorong utama perekonomian suatu negara. Kontribusi sektor ini terhadap PDB terus mengalami penurunan. Dalam konteks ini, penurunan juga terjadi dari aspek output produksi dan tenaga kerja, sehingga sektor kegiatan manufaktur mengalami penurunan nilai tambah. Fenomena deindustrialisasi dinilai beberapa kalangan sudah lama muncul di Indonesia, tepatnya memasuki milenium kedua. Saat itu, sejumlah ekonom Muhammad Khatib Basri, Rahadi Ramlan, Zulkifli Mansyah, dan Afiliani sudah menyinggung soal gejala deindustrialisasi di tanah air. Lebih dari 20 tahun berselang, kekhawatiran adanya deindustrialisasi semakin nyata. Berdasarkan data BPS, selama dekade terakhir, kontribusi manufaktur terhadap PDB mengalami penyusutan. Tercatat, kontribusinya 21,03% terhadap PDB pada 2013, melorot menjadi 18,34% pada 2022. Menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sudah tentu berawal dari melambatnya laju pertumbuhan industri manufaktur terhadap PDB. Apabila pada 2013 laju pertumbuhan manufaktur sebesar 4,37%, maka pertumbuhan manufaktur sebelum pandemi atau 2019 sebesar 3,80%. Selain itu, proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB selama 10 tahun terakhir juga menunjukkan tren penurunan. Meredupnya kontribusi manufaktur terhadap PDB ini pun dikaitkan dengan deindustrialisasi. Saya kira perlu dorongan dari pemerintah ya terhadap penguatan untuk industri manufaktur di dalam negeri. Misalnya polisinya yang pertama PKDN. PKDN itu dinaikkan lagi, jangan 35-40 tapi dinaikkan 50%, terutama pada industri tertentu. Standarnya dinaikkan sehingga terjadi peningkatan bagi komponen dalam negeri lebih besar, sehingga industri dalam negeri bisa kebagian kecipratan gitu, bukan yang dari luar aja. Alat indikator pentingnya pemulihan sektor industri pengolahan semakin kerap didengar. Terkini, hasil indeks kepercayaan industri yang surveinya telah dilakukan oleh Kemenperin sejak November 2022. Indeks kepercayaan industri pada Januari hingga Mei 2023 menunjukkan kecenderungan melambat. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penumpukan stok persediaan, sehingga perusahaan mengurangi produksi di samping terjadinya penurunan pesanan. Memang, sepanjang 2022 hingga Juni 2023, Purchasing Manager Index Manufaktur menunjukkan ekspansi sektor industri selama 21 bulan berturut-turut. Hanya saja, PMI juga menunjukkan bahwa sektor industri tidak seekspansif tahun sebelumnya atau pada tahun sebelum pandemi, dan ada kecenderungan tumbuh melambat. Sinyal deindustrialisasi lainnya juga bisa dilihat dari semakin besarnya porsi pekerja informal dibandingkan dengan pekerja formal dalam struktur pekerjaan di Indonesia. Data BPS mencatat pada Februari 2023, jumlah pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang atau sekitar 60,12% dibandingkan dengan jumlah pekerja seluruhnya
yakni sebesar 138,53 juta orang. Jumlah pekerja informal ini naik sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan jumlah pekerja informal pada Februari 2022 yang mencapai 81,33 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja formal sebanyak 55,29 juta orang atau sekitar 39,88% dari jumlah pekerja seluruhnya. Kendati data-data menunjukkan penurunan, pemerintah menampik adanya deindustrialisasi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan, "Saya tidak melihat ini merupakan proses deindustrialisasi. Bahkan sebaliknya, pertumbuhan industri masih baik. Industri terhadap PDB juga masih baik, ekspor juga baik." Menurutnya, sektor manufaktur masih menjajaki pertumbuhan sebesar 4,67% secara year on year pada kuartal pertama 2023. Menteri Perindustrian Agus lebih memilih fokus untuk merumuskan upaya-upaya untuk menjaga kinerja manufaktur dan menaruh perhatian lebih terhadap subsektor yang mengalami tren melemah atau kontraksi. Faktor eksternal juga tidak luput dari penyebab. Kemenperin berdalih beberapa faktor yang mempengaruhi ekspansi manufaktur di Indonesia dan negara lainnya diantaranya berasal dari eksternal. Mulai dari resesi global sejak awal 2022, kebijakan yang diambil Federal Reserve System sebagai upaya penyelamatan perekonomian Amerika Serikat, hingga perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan tergabungnya rantai pasok. Dengan berbagai tantangan yang ada, rasanya kepercayaan diri pemerintah ini perlu juga lebih melihat realisasi yang ada. Apalagi merujuk target jangka pendek pemerintah dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas sebesar 6,4% pada 2025. Selain itu, kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB sebesar 19,2% di tahun yang sama. Hingga kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap total ekspor sebesar 78%. Kalau sektor ini sudah tidak lagi menjadi andalan, lalu apa penggantinya? Pasalnya, eksistensi manufaktur bakal menentukan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana tidak, penyerapan tenaga kerja nasional dari sektor ini masih yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo mengatakan bahwa di tengah ketidakstabilan ekonomi global, seharusnya pasar domestik bisa menjadi pangsa pasar andalan industri manufaktur. Ketua Umum APindo Sinta Wekamdani menyatakan, pemerintah harus memiliki supervisi dan enforcement impor yang lebih baik. Ini khususnya perlu ditargetkan pada supervisi yang lebih ketat atas impor barang konsumsi dan peningkatan disiplin penegakan hukum. Bicara soal faktor penentu penurunan kinerja, rasanya kita sepakat bahwa fenomena yang ada tidak semua berasal dari situasi yang natural. Kebijakan pemerintah dan faktor domestik juga berperan di dalamnya. Misalnya saja, biaya logistik Indonesia yang kurang kompetitif. Pemerataan persebaran sarana infrastruktur di seluruh wilayah sehingga meningkatkan biaya investasi. Belum lagi soal keandalan pasokan dan tarif energi, baik listrik, gas, ataupun BBM. Jangan lupa tingginya suku bunga. Dari paparan dan data-data yang ada, harus diakui, menurunnya kinerja manufaktur membuat dinamo perekonomian nasional kurang bergairah. Masa keemasan era 2000-an rasanya ingin terulang lagi. Adakah asa untuk itu?